Taruh coba di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atamut taslim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini. Allah mudahkan kita dalam belajar ilmu agama di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Salawat dan salam kita untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang saya hormati, Bapak Datuk Kampung Harumsari beserta seluruh perangkat desa, Bapak Imam dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kajian kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak protokol yang sudah mempersilahkan saya, dan tadi ada nasihat yang penting sekali untuk sama-sama kita perhatikan bahwa memang benar pada zaman sekarang ini kalau kita nggak pahami ilmu agama itu sudah sesuatu yang tidak termaafkan seharusnya. Kalau dulu ada orang salah dalam beribadah, itu tetap ibadahnya diterima. Kenapa? Karena nggak tahu kalau itu salah, nggak belajar dan tidak ada kesempatan untuk belajar. Tapi kalau sekarang berbeda. Kalau salah dalam beribadah, maka ibadahnya nggak diterima. Karena apa? Karena kesempatan untuk belajar sudah banyak. Maka dari itu, mari sama-sama kita sadari, kita pahami bahwa kewajiban yang sangat besar yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim adalah mempelajari ilmu agama. Makanya Nabi pernah berkata dalam hadis beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita nggak tahu tentang ilmu agama ini, tentang hukum, tentang tata cara ibadah, tapi kita nggak mau belajar, nah itu kita berdosa karena kelalaian kita. Alhamdulillah di kampung kita ini, kampung yang kita cintai, Kampung Harumsari ini, banyak pengajian-pengajiannya yang dibuat, diantaranya bapak-bapak di Masjid Taqwa ini kan ada pengajian-pengajian rutin, mungkin satu pekan sekali. Ibu-ibu juga ada. Ini juga ada ibu-ibu perwiritan. Diharapkan dalam perwiritan itu tidak hanya sekedar membaca Yasin saja, tapi diiringi juga dengan pengajian-pengajian supaya bertambah ilmu pengetahuan kita, supaya kita tidak nanti di hari kiamat dihujat oleh Allah, disalahkan oleh Allah. Kenapa kamu nggak tahu hukum ini? Padahal seharusnya sampai ilmu kepadamu. Apa mau kita jawab kalau kita tidak mau belajar? Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Datuk Kampung Harumsari yang sudah memberikan fasilitas ini kepada kita. Jarang-jarang ini ada pengajian satu kampung seperti ini. Ya, mungkin di Kecamatan Tamengulu cuma ada di Harumsari. Jadi Pak Datuk boleh juga dipoto, di-share ke kawan-kawan datuk-datuk Tamyang dulu ini sebagai apa namanya? Bukan pamer-pameran, tapi sebagai bentuk apa namanya? Berbagi. Kita punya program pengajian. Kalau nanti ada yang ikut pengajiannya, artinya ada yang buat seperti ini juga di kampung-kampung mereka, nanti warga desa Harumsari juga yang dapat pahalanya, karena kita menjadi contoh bagi orang dalam berbuat baik, ya. Dan itu juga Bapak Ibu rahimakumullah, ini ya, kalau sebelum kita mulai, kalaulah kita masing-masing di antara kita ini memiliki apa yang disebut dengan istilah mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka insya Allah masjid ini akan lebih ramai daripada ini. Artinya adalah Bapak Ibu kan punya anak yang sudah gadis, sudah bisa dengarkan dia pengajian, dibawa kemari. Bapak-bapak juga yang lajang-lajang anak-anak remaja itu dibawa kemari, ajak.
Anak sendiri dibawa, keluarga sendiri diajak, ya, yang punya abang, punya kakak, punya adik, diajak lah. Jadi sebagaimana kita cinta ilmu, kita harapkan bagaimana supaya kita ini membuat orang lain mencintai ilmu sebagaimana kita mencintai ilmu itu sendiri. Ya, sederhana sebetulnya, kalau mau masuk surga jangan sendiri-sendirilah. Nah, itulah intinya. Ya, mau masuk surga itu jangan sendiri-sendiri, tapi ajaklah keluarga kita. Kan itu Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluarga. Dari mana? Dari api neraka. Dan para ulama mengatakan salah satu sebab paling dominan, yang paling besar yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah dengan ilmu agama. Karena dia tahu bagaimana menyembah Allah dengan benar, dia tahu mana yang syirik, dia tahu mana yang haram, dan dia tahu mana yang wajib, dan dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Mudah-mudahan ya bulan depan nggak usah hitung-hitungan kalau ngaji, ajak aja, dimanapun, mau di sana, di sini, atau di belakang, itu berangkat aja. Ya mudah-mudahan langkah kita ke masjid menghadiri pengajian seperti ini itu sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai penambah pahala kita. Dan sekali lagi saya katakan, ibadah mempelajari ilmu agama ini pahalanya sangat besar. Dulu pernah saya contohkan kan, kalau ada ibu-ibu satu orang di rumah dari jam 2 sampai adzan asar itu baca Quran nggak berhenti-berhenti, dibandingkan dengan seorang ibu-ibu yang duduk di pengajian seperti ini dari jam 2 sampai adzan asar, pahalanya lebih besar mana? Hah? Ya, pahalanya lebih besar yang duduk di masjid mendengarkan pengajian. Itulah bedanya antara ibadah yang sifatnya pribadi dengan ibadah ilmu. Karena ibadah ilmu ini kan untuk kita ajarkan kepada orang lain. Saya kira ini sebagai muqaddimah, sebagai awal bagi kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan untuk ke depan tetap kita jaga motivasi dan semangatnya. Kalau ibu-ibu tetap ramai, kalau bapak-bapak pasang surut ya. Alhamdulillah, yang penting ada. Dan saya lihat ada beberapa bapak-bapak yang dari mulai awal kita ngaji sampai sekarang nggak pernah absen. Subhanallah, mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan dalam keberkahan serta dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas, walaupun mungkin sekedar mengulang saja, kita akan membahas pada pertemuan ini tentang macam-macam bentuk sholat sunnah. Kalau kemarin kan kita sudah beres ya, dari mana sholat kita sudah bereskan, kemudian juga zikir-zikir dan doa setelah sholat juga kita sudah jelaskan. Sekarang kita perlu mempelajari sholat-sholat sunnah itu apa-apa saja. Ya, ini saya siapkan di sini 10 macam sholat sunnah. Tapi yang nomor 9 dan nomor 10 ini sholat sunnahnya populer di masyarakat, tapi hadisnya lemah, jadi nggak perlu kita amalkan. Ya, saya sengaja sebutkan 10 itu, yang bisa kita amalkan cuma 8. Nah, yang 2 dari 10 ini adalah sholat sunnah yang populer, banyak orang ngamalkannya. Tapi ternyata dikaji oleh para ulama kita bahwa sholat sunnah yang banyak diamalkan oleh orang ini adalah sholat sunnah yang hadisnya itu tidak sahih. Maka kalau dikerjakan sia-sia, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya sebutkan secara singkat 10 sholat sunnah ini sekaligus tata cara pelaksanaannya, saya ingin sebutkan dulu apa pentingnya sholat sunnah dalam hidup kita ini. Pentingnya sholat sunnah itu apa? Sudah ada sholat wajib, ya sudah, ngapain sholat sunnah lagi? Seharusnya kan gitu. Tapi kita perlu tahu apa untungnya kalau kita itu sholat sunnah. Nah, secara singkat, dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadits ini populer, bapak-bapak, ibu-ibu sering dengar hadits ini. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min a'malihi as-salat. Amalan yang pertama sekali nanti dihitung di hari kiamat apa? Salat. Nah, ini kan, ini hadisnya. Amalan ibadah yang paling
pertama nanti Allah hitung, Allah hisab di hari kiamat adalah sholat. Kemudian Nabi SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sholat kita. Ketika sholat kita ini yang wajib ya, sholat wajib ini tidak sempurna, maka Allah berkata kepada malaikat, coba buka catatan ibadah hambaku ini, lihat apakah ada sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan. Kalau ada, maka sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan ini tambahkan ke sholat wajib yang tidak sempurna tadi. Maka sholat wajibnya yang kurang tadi, yang tidak sempurna, itu jadi sempurna karena sholat sunnah yang kita lakukan. Jadi apa jadinya kalau ternyata sholat wajib kita ini nggak sempurna? Ya bisa jadi dikerjakan tapi nggak tepat waktu, diulur-ulur waktunya. Kemudian kita sholat gerakannya tidak baik, sembarangan, nggak tumakninah. Kemudian juga apalagi nggak khusyuk, pikiran tak kemana-mana, mikirkan tak apa-apa. Itu kan membuat sholat kita nggak sempurna. Nah kalau sholat kita yang nggak sempurna, sholat wajib ini, ketika Allah berkata kepada malaikat, lihat catatan amal ibadah hambaku ini, yang sholatnya nggak sempurna ini, adakah sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan? Ternyata di situ nggak ada. Maka nggak bisa sempurnalah pahala sholat wajib kita. Maka para ulama mengatakan, orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah selama di dunia, nanti di hari kiamat mereka akan merugi. Makanya sebetulnya gini, kalau dalam kaidah fikih kan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan apa? Berdosa, gitu ya pengertian sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Tapi kalau dalam bahasa nasihat-nasihat para ulama kita, ya mereka mengatakan ibadah sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Itu dia. Ya, ditinggalkan rugi. Kenapa? Karena ini banyak kebaikan pahala yang bisa kita dapat tapi kita tinggalkan. Maka ini perlu menjadi perhatian kita bahwa sholat sunnah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita cerita tentang sholat sunnah apa yang pertama perlu menjadi perhatian bagi kita? Yang pertama disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkadah. Apa itu? Apa itu sholat sunnah rawatib muakkadah? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib, yang jumlahnya ada 12 rakaat. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya sebutkan dulu keutamaannya apa. Kalau kita sholat ini, kita jaga sholat ini, apa yang kita dapat? Dalam hadits Nabi SAW, ini hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man shalla fil yaumi fi yaumin wa lailatin 12 rak'atan min ghairil fardhah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat satu hari satu malam jumlahnya 12 rakaat selain sholat wajib, berarti kan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam selain sholat wajib, apa yang didapat? Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Allah bangunkan untuknya istana di surga. Maksudnya apa? Coba dibangunkan istana di surga gitu aja? Enggak. Maksudnya adalah Allah janjikan dia masuk surga, kemudian nanti dia masuk surga dia dapat istana dengan sholat sunnah 12 rakaat yang dikerjakan itu. Nah, yang 12 rakaat ini kita sebutkan secara singkat. Saya kira sudah banyak Bapak Ibu yang hafal dan saya yakin sudah banyak yang mengerjakannya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang 12 rakaat ini adalah yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan di antara azan dan iqamat pada sholat subuh. Itu namanya sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu bukan dikerjakan sebelum azan subuh. Itu salah. Walaupun ada beberapa orang, bahkan banyak yang mengamalkan sholat sunnah fajar ini sebelum azan subuh, mereka sholat 2 rakaat, anggapannya ini sholat sunnah fajar. Bukan. Sholat sunnah fajar itu yang sahih merujuk kepada perkataan istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar yang dikerjakan di antara adzan dan iqamat sholat subuh.
Yang keutamaannya Rasulullah SAW katakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat sunnah fajar 2 rakaat ini, maka baginya akan Allah beri, artinya dia nanti akan dapat di hari kiamat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bahkan ya, sholat sunnah fajar sebelum subuh ini yang 2 rakaat ini dikerjakan di antara adzan dan iqamah ini kalau kita tertinggal, artinya gini Bapak Ibu, misalnya kita selama ini rutin ya, adzan di antara adzan dan iqamah kita kerjakan ini 2 rakaat, rutin kita setiap hari. Tapi satu hari kita tertinggal, mungkin ketiduran atau ada sesuatu yang lain. Begitu kita mau kerjakan mungkin sudah iqamah sholat subuh, maka ini boleh diqadha, boleh diganti, dikerjakan setelah subuh, itu boleh. Tapi syaratnya rutin selama ini dikerjakan. Ya, sekali-sekali tertinggal, maka habis sholat subuh itu boleh mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebagai pengganti sholat sunnah fajar yang tidak sempat tadi dikerjakan. Ini ada dalil dasarnya, dari dalilnya juga sahih dari Abu Daud radhiyallahu anhu rahimahullah dalam sunannya, bahwa Nabi itu sholat subuh jadi imam. Begitu selesai sholat subuh, Nabi kan biasa menghadap ke jamaahnya, kemudian dilihat ada satu orang yang habis sholat subuh, sholat dia 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW begitu selesai dia sholat, nanya, kamu sholat apa? Habis sholat subuh kan nggak boleh ada sholat. Jadi habis sholat subuh nggak boleh ada sholat. Ya, tidak ada sholat sunnah setelah subuh, itu nggak ada sampai terbit matahari. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tadi saya tidak sempat sholat sunnah fajar, maka saya ganti setelah sholat subuh ini. Dan Nabi pun diam aja, diam Nabi. Diamnya Nabi berarti apa? Setuju. Dibolehkan oleh Nabi SAW. Yaitu 2 rakaat yang pertama. Silahkan ya dikerjakan. Kemudian selanjutnya yang 12 rakaat tadi, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu sunnahnya 4 rakaat. Ya, supaya jumlahnya 12 dia. Walaupun seandainya kalau nggak sempat, itu dikerjakan hanya 2 rakaat juga nggak apa-apa, tapi nanti nggak sempurna sampai 12 rakaat. Kalau perkataan istri Nabi namanya Hafsah radhiyallahu anha atau Ummu Habibah, beliau mengatakan Nabi itu sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ini juga jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa terutama di pengurus-pengurus masjid ya, ini kan ada 3 masjid di sini. Itu diupayakan di antara adzan dan iqamah itu jaraknya harus ada lah. Ya. Setelah selesai adzan sampai iqamat, itu bukan dari mulai waktu masuk ya, tapi adzan selesai kemudian iqamat itu jaraknya paling cepat 5 menit itu udah cepat kali gitu, supaya orang bisa sholat. Ya, mungkin orang kan agak terlambat jalannya. Begitu adzan dia baru berangkat ke masjid, nanti begitu sampai di masjid dia mau sholat sunnah sudah iqamat, karena terlalu cepat. Padahal waktu di antara adzan dan iqamah ini, kalau dalam beberapa hadis Nabi ya disebutkan, bahkan ada yang memberikan ukuran. Ketika ditanya berapa jarak antara adzan dan iqamah di zaman Nabi SAW, maka mereka berkata, para sahabat mereka berkata bahwa sama seperti kalian mau makan, ngambil makanan, kemudian duduk dan makan, kemudian setelah itu selesai dari makannya. Jadi kalau kita makan ngambil nasi di lemari makan atau di meja makan sampai kita selesai makan itu berapa lama ini? 5 sampai 10 menit kan? Nah itu. Ada lagi di beberapa masjid begitu selesai adzan, la ilaha illallah, belum lagi kita selesai Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, udah Allah akbar, la ilaha illallah, sallallahu Muhammadur Rasulullah, udah qomat dia. Apa yang mau dikejar? Ya, pokoknya jarak itu ada. Bahkan di antara adzan dan iqamah itu kan waktu yang baik untuk berdoa. Waktu yang baik untuk berdoa itu di antara adzan dan iqamah. Kalau kemarin kita cerita tentang setelah selesai sholat wajib itu tidak ada hadis yang menunjukkan kita disunahkan untuk berdoa. Nah, justru salah satu waktu yang disunahkan oleh Nabi untuk berdoa adalah ketika adzan dan iqamah. Nabi SAW mengatakan, bainal adzani wal iqamati da'watun mustajabah. Di antara adzan dan iqamah itu ada
doa yang mustajab. Nah, itu sebagai catatan dan tambahan. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ya, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi jumlahnya sudah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur itu sudah 6, 2 rakaat setelah zuhur sudah 8, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Ya, habis sholat maghrib kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang terakhir supaya jumlahnya 12, yaitu 2 rakaat setelah selesai sholat isya. Jadi jumlahnya 12. Nah, ini dia. Kalau dijaga, maka insya Allah Allah akan bangunkan untuk kita istana di surga. Itu sholat yang pertama. Ini kita agak percepat ya, karena waktu kita agak terbatas, sampai jam 3:30 sudah azan asar. Yang kedua adalah sholat sunnah di antara adzan dan iqamah, selain dari yang sholat kita sebutkan tadi. Jadi kan tadi kita nggak sebutkan sebelum asar ada nggak sholat? Tadi kan nggak kita sebutkan. Sebelum maghrib ada nggak sholat? Juga kita belum sebutkan tadi kan. Dan sebelum isya ada nggak sholat? Karena tidak kita sebutkan tadi. Yang ada sebelum subuh, sebelum zuhur, habis zuhur, kemudian atau sesudah zuhur dan sesudah maghrib dan sesudah isya. Sebelum asarnya nggak ada, sebelum maghrib dan sebelum isyanya nggak kita sebutkan. Pertanyaannya, apakah ada sholat sunnah di antara adzan dan iqamah sebelum asar dan sebelum maghrib dan sebelum isya? Jawabannya ada. Inilah yang saya sebut dengan istilah sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Dan ini juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Jadi bukan hanya orang-orang yang sholat di masjid saja yang bisa mengamalkan ini. Yang penting ibu-ibu ketika iqamat belum berkumandang, ibu sempat mengerjakan itu, maka itu bisa dilakukan di rumah. Nah, yang disebut dengan sholat sunnah di antara adzan dan iqamah ini, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dia mengatakan bainal adzani wal iqamah baina kulli adzanaini as-shalah. Di antara 2 adzan, Nabi menyebut dengan istilah 2 azan. Apa maksudnya 2 azan? Azan yang pertama adalah ya azan biasa waktu sholat, dan adzan yang kedua adalah iqamat. Jadi iqamat itu juga disebut dengan istilah adzan. Ya, jadi Nabi mengatakan di antara 2 adzan itu ada sholat sunnah. Maka sebelum asar ya kita sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya apa? Niatnya sholat sunnah di antara adzan dan iqamat, dalam hati sudah cukup. Bahkan dikuatkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW pernah sholat 4 rakaat sebelum asar, itu pernah. Ya, tapi kalau kita nggak apa-apa, kerjakan aja 2 rakaat sebelum asar. Itu sudah masuk dalam kategori di antara adzan dan iqamah. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib ini dalilnya lebih kuat lagi. Oh, dalam hadis Nabi SAW, Nabi berpesan, sholatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, 1 kali. Sholatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, 2 kali. Sholatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat, sampai 3 kali diulangi Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, liman sya'a, bagi yang mau saja. Jadi Nabi berkata, sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib. Bagi yang mau saja, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi ketika Nabi bilang sampai 3 kali, berarti kan ini memang sangat dianjurkan. Kalau nggak sangat dianjurkan kan cukup ngomong aja Nabi SAW, sholat kalian sebelum maghrib sekali sudah cukup. Tapi Nabi SAW sampaikan 3 kali. Kenapa Nabi SAW sampaikan 3 kali? Ini menjadi dalil sekaligus meluruskan anggapan bahwa selama ini orang itu kalau katanya setelah adzan maghrib itu maunya buru-buru iqamat, karena dianggap sholat maghrib waktunya apa? Singkat, padahal waktu maghrib juga panjang. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, batas akhir waktu maghrib itu kapan? Hah? Ya udah sampai adzan isya itu loh. Kan jauh ini. Kalau sekarang maghrib misalnya jam 7.30 apa jam 6.30, isyanya kan paling lama jam 7.30 itu sudah adzan 1 jam. Masa untuk mengambil waktu 5 menit supaya kita sholat sunnah aja nggak bisa? Anggapannya bahwasanya waktu maghrib itu sangat singkat. Inilah rahasia tadi kenapa Rasulullah mengatakan sholat sebelum maghrib sampai 3 kali, supaya kalian kerjakan. Ya, saya nggak tahu di sini di 3 masjid ini diamalkan atau enggak. Hah? Nah, ini kita udah ngaji sekarang. Sholat nggak sholat, ada yang sholat atau enggak, yang muadzin sholat atau enggak, imamnya sholat atau enggak, yang penting kasih waktu untuk orang sholat bagi yang mau. Semua sholat 5 waktu ini. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, untuk
terutama kepada seluruh pengurus masjid, ya. Kita sampaikan bahwa kan tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap adzan dan iqamah itu ada sholat, dan setiap adzan dan iqamah itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa, dan setiap adzan dan iqamah ini ada jarak yang memang diajarkan Nabi SAW untuk kita amalkan. Kalau ini kita hidupkan, maka ini di pengurus-pengurus masjid ini itu mendapatkan pahala semua orang yang mengamalkan ini loh. Misalnya saya kasih contoh, ini di Masjid Taqwa ini, pengurus masjid menetapkan bahwasanya sudah habis maghrib, habis adzan maghrib, jangan langsung qomat, kasih waktu 5 menit. Yang mau sholat silahkan, yang enggak juga silahkan. Ternyata ada 5 orang sholat. Jadi pahalanya untuk semua orang yang mengurus masjid ini, pengurus masjid, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian yang kedua, dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi. Ini kan sunnah Nabi yang banyak tinggalkan. Kalau bukan kita ini orang-orang yang ngaji, mau siapa lagi yang menghidupkan sunnah Nabi? Bapak ibu-ibu yang pernah haji, yang pernah umroh, merasakan itu. Bagaimana di sana itu jarak antara adzan dan iqamah itu sangat jauh. Apalagi sholat subuh sampai setengah jam jaraknya. Maghrib aja itu sampai 10 menit. Asar apalagi, zuhur juga sama. Kenapa bisa seperti itu? Bukan alasannya karena orang banyak, tapi alasannya adalah karena menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan keuntungannya kan tadi, doa di antara adzan dan iqamah itu sangat mustajab. Nah, itu sholat sunnah yang kedua yang disebut dengan istilah sholat sunnah di antara adzan dan iqamah, bisa diamalkan. Yang ketiga, ini populer, tapi inilah sholat sunnah yang paling afdal dari semua sholat sunnah yang ada, yaitu sholat malam, atau disebut dengan istilah tahajud atau qiyamul lail. Itu semuanya sama. Singkat saja tentang sholat malam ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Sholat malam ini saya nggak cerita tentang keutamaannya. Kalau cerita tentang keutamaannya, saya yakin sudah banyak ustadz-ustadz yang ceramah tentang keutamaan sholat malam ini atau sholat tahajud ini. Tapi sederhananya saya ingin sampaikan satu hadis saja tentang keutamaan sholat malam supaya bisa menjadi tolak ukur kita. Kita ini sudah jadi orang soleh atau belum, ukurannya pada sholat malam. Coba kita dengarkan satu hadis Nabi SAW. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'us shalihin man kana qablakum." Salat malamlah kalian, karena salat malam itu ciri-ciri orang soleh. Nah, itu dia. Kita ini mau tahu ini soleh atau enggak kita ini. Itu bisa kita ukur dengan apa? Salat malam kita. Ibu-ibu soleha atau tidak, itu bisa ibu ukur dengan berapa kali ibu sholat malam dalam satu minggu. Satu minggu ada 7 hari. Nasihat saya, jangan sampai tidur kita lebih banyak daripada sholat malam kita dalam satu minggu ini. Artinya paling rendah satu minggu 4 kali kita sholat malam. Kalau 3 kali berarti lebih banyak lewatnya daripada sholatnya. Dan sederhana Bapak Ibu rahimakumullah. Pikirannya sholat malam ini, sholat tahajud ini kayaknya harus jam 3 bangunnya payah, harus jam 4 atau setengah 4 bangunnya susah, harus 11 rakaat. Begitu bangun, begitu terbangun mau sholat, aduh 11 rakaat kayaknya sulit tenang nasibnya, itu udah gak jadilah, tidur lagi. Padahal ini semua tidak seberat itu yang namanya sholat malam. Singkat saya sampaikan. Yang pertama, waktu sholat malam itu membentang luas dari mulai selesai sholat isya sampai azan subuh. Ambil ini waktu ini, dari sekian panjang waktu ini, yang mana yang kita mau? Lah, selama ini kalau kita sholat tarawih, kapan kita kerjakan? Kan habis isya. Jadi kalau di luar dari bulan Ramadan, bolehkah kita sholat malam setelah sholat isya? Ya boleh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak sanggup bangun tengah malam jam 2, jam 3 atau setengah 4, ya udah sebelum tidur, apakah di rumah, bahkan di masjid pun, habis sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu bapak ibu sholat malam di masjid itu juga, misalnya 2 rakaat sholat malamnya, kemudian ditambahkan dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat, itu juga bisa. Nanti saya jelasin. Di rumah juga bisa sebelum tidur, sama. Dan Aisyah sudah mengatakan bahwa Nabi itu sholat malam terkadang di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam. Dan di antara semua waktu yang paling mudah adalah
Kalau sekarang ini subuh jam berapa adzan? Mana itu? Jam 5:15. Kalau kita bangun aja 4:30, udah 45 menit waktu itu, udah paten kali itu sholatnya. Selama ini kalau kita sholat tarawih aja berjamaah di masjid 11 rakaat, setengah jam tembus tuh kan? Tembus, apalagi sholat sendiri juga. Jadi jangan dibayangkan sholat malam itu berat kali, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya sudah, bangun 4:30, kamar mandi, mau wudu, apa segala macam, mungkin waktunya 10 menit. Masih ada waktu dari jam 4:40 misalnya kan, sampai jam 5:15, setengah jam lebih kita bisa sholat. Bagaimana caranya? Sholat 2 rakaat, panjangkan bacaannya sedikit. Kalau nggak bisa ayat-ayat yang panjang, 1 rakaat boleh baca surat lebih dari 1. Misal rakaat pertama kita baca Al-Qari'ah sampai selesai, ya kan? Nah, ini kayaknya pendek kali Al-Qari'ah. Tambahkan Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah 2 surat. Tambahkan lagi kalau mau yang lain, misalnya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Udah 3 rakaat, ada 3 surat. Jadi agak panjang surat kita, agak lama. Jadi surat malam ini ciri khasnya adalah berdirinya lebih lama daripada ruku dan sujudnya. Itu ciri khasnya. Jadi panjangkan aja. Makanya sedikit saya berbagi pengalaman saja. Ya, alhamdulillah punya hafalan sedikit lah, hafalan Quran sedikit. Jadi kalau misalnya saya sholat malam gitu ya, misalnya jam 4:30 sampai subuh jam 5, itu paling saya cuma dapat 4 rakaat aja. Habis itu saya tutup dan witir 1 rakaat. Kenapa? Karena saya biasa kalau sholat malam itu 1 rakaat saya baca 1 lembar. 1 lembar itu berarti timbal balik, ini 1 halaman. Ini dia 1 lembar. Nah, jadi nggak apa-apa, kita nggak usah ngejar jumlah. Yang lebih baik adalah kita kejar kualitas daripada kita kejar jumlah. Maka saya ingin sampaikan, sholat malam tidak harus 11 rakaat, 2 rakaat pun cukup. Tapi saya minta panjangkan. Ayat-ayatnya dibaca. Bahkan mohon maaf ya, seandainya hafalannya cuma sedikit saja, nanti rakaat pertama sudah 3 surat dia baca, rakaat kedua sudah 3 surat dia baca, nanti masuk kepada rakaat keempat dia ulangi lagi surat yang dia baca pada sholat rakaat kedua, pertama dan kedua, itu nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Yang penting agak lama. Nanti rukuknya juga dilamakan. Kan sudah kita bahas kemarin doa rukuk, misalnya Subhana Rabbil Azim, itu boleh dibaca lebih daripada 3 kali. Bagaimana Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah? Aisyah berkata, Nabi itu kalau sholat berdirinya, rukuknya, sujudnya itu lamanya sama. Berarti kan yang dibaca banyak. Sujud juga sama. Kemarin saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu, sujud itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Ibu bisa baca doa sujud dulu yang wajib. Setelah itu ibu boleh baca doa-doa yang berasal dari Al-Quran, seperti kemarin kita sebutkan, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Bahkan ibu juga dibolehkan, atau kita semua dibolehkan membaca doa dengan bahasa kita sendiri saat sujud, dengan syarat tidak dilafazkan, cukup dalam hati saja.